Shalom anak-anak semua. Gimana kabar kalian pada minggu ini? Tante Asih percaya anak-anak di rumah selalu sehat dan semangat. Tante Asih percaya Tuhan selalu menyertai kalian. Oke, gimana pagi ini sudah siap untuk ibadah bersama di rumah masing-masing? Mungkin bersama adik, kakak, atau bahkan orang tua kalian. Yuk, kita persiapkan hati, pikiran, untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita akan pujikan Bapakku datang padamu. Semua boleh tutup mata, lipat tangan. Kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, satukan kami di rumah kami masing-masing. Kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu satu persatu yang ada di rumah masing-masing. Biar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Nah, siapa yang di sini jadi anak yang berani? Coba angkat tangan. Ayo, mana yang kelas paling kecil? Itu yang kelasnya siapa ya? Abiel. Ayo, mana? Terus siapa lagi ya? Yang kelas Zaitun, Getsemani, atau lagi yang kelas Sion, Karmel. Siapa yang jadi anak yang berani? Coba angkat tangan. Tante lihat dari sini. Ya, semua jadi anak yang berani. Nah, berani apa dong? Berani sama orang tua boleh nggak? Oh, tidak boleh. Berani sama kakak, nenek, tidak boleh juga. Berani sama guru, tidak boleh ya. Beraninya untuk hal-hal yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, harus menjadi anak pemberani. Yuk, kita mau pujikan aku pahlawan kecil. Jadi anak-anak berani seperti pahlawan. Ayo semua berdiri. Semua berdiri, kita sama-sama pujikan. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, lawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ayo lebih semangat lagi ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi kan berani seperti pahlawan. Sekarang kita mau pujikan berani seperti Laskar Kristus ya. Siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Ayo, Laskar Kristus harus selalu siap. Siap apa? Siap untuk beribadah kalau minggu pagi. Siap berdoa. Terus apa lagi? Siap untuk belajar firman Tuhan. Pokoknya banyak lagi ya. Laskar Kristus harus selalu siap. Yuk, kita sama-sama tetap bangkit berdiri ya. Kita pujikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan,
pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa lagi ya. Yuk semua tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali di hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan berkenan atas setiap pujian anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Indah. Kiranya Tuhan mengurapi, menguduskan Kak Indah supaya boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu boleh tetap duduk manis, dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sekarang boleh duduk. Tante Asih beri kesempatan untuk absen dulu ya. Tante Asih hitung 1, 2, 3. Udah siap? Semua boleh duduk. Siapkan Alkitab, alat tulis. Kita akan panggil Kak Indah ya. Silakan Kak Indah. Salam, selamat pagi adik-adikku. Semua pada sehat ya, dan tetap semangat kan? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Siapa yang ingat tema besar sekolah minggu di Kupang? Yesus titik. Ayo, siapa yang tahu? Iya, bagus. Yesus teladanku. Kenapa kakak tanya-tanya terus ya? Ya, supaya kita selalu ingat bagaimana hidup meneladani Tuhan Yesus. Nah, untuk minggu ini kita bersama-sama belajar firman tentang berani karena benar. Untuk firman Tuhan ini, bacaannya ada di dalam pertama di kitab Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Yang kedua dalam Matius 5 ayat 37. Yang ketiga 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Agak ulangi ya. Pertama dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Yang kedua Matius pasal 5 ayat 37. Yang ketiga 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Sudah dicatat semua ya? Ya, sekarang kita sama-sama saksikan cerita yang berikut. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah, tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka.
Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan. Tuhan Yesus berkata, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kemudian datanglah orang-orang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan pergi ke kota Betania. Tuhan Yesus adalah sosok yang lemah lembut dan rendah hati. Kan tetapi dalam cerita ini, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tegas dan bijaksana dan berani menentang kemunafikan. Kalian perhatikan, Tuhan Yesus marah bahkan merusak barang-barang jualan para pedagang karena mereka tidak menghormati rumah Tuhan. Mereka menguntungkan para pemuka agama yang berkuasa atas bait suci waktu itu. Dan mereka menantang Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berani menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang-orang sakit, membebaskan orang-orang hidup terbelenggu, bahkan berani bertindak membersihkan bait suci dari segala hal yang buruk. Bait suci adalah tempat kudus. Bait suci adalah rumah Bapa, disebut juga rumah doa segala bangsa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berani menegakkan kebenaran. Contoh ya, misalnya ada teman yang suka contek, kita berani menegur bahwa itu salah dan merugikan diri sendiri, juga berdosa. Contoh lagi, ketika diajak teman-teman bermain atau bolos saat jam sekolah atau jam online, kalian dengan berani menolak bahwa itu tidak benar, tidak jujur pada orang tua. Perbuatan itu mungkin akan mengakibatkan kalian dijauhi teman, tapi jangan takut, Tuhan tetap menyertai kalian. Kemudian dari kitab kedua, Matius 5 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kita belajar untuk hidup dalam kejujuran. Firman Tuhan ajarkan supaya kita berani berkata jujur. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Contoh nih, misalnya ditanya Bapak Ibu Guru begini, Tirsa, kamu sudah kumpulkan tugas? Ini contoh ya. Sebenarnya Tirsa takut, malu, tapi akhirnya Tirsa mengaku kalau belum mengerjakan. Nah, saat itu Tirsa sudah berkata benar atau jujur apa adanya, meski nantinya kena sanksi karena dia tidak taat. Untuk kitab yang ketiga dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Nanti kalian baca sendiri ya. Judulnya di situ penderitaan Kristus sebagai teladan. Adik-adik, saat kita bertindak berani karena benar, kita sedang hidup meneladani Kristus. Sikap berani karena benar adalah juga sikap seorang pahlawan. Perhatikan cerita para pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur. Mereka berani menegakkan keadilan, kebenaran, dan kita semua ini adalah pahlawan-pahlawan Kristus yang harus memiliki keberanian untuk menyatakan hal-hal yang salah. Kalau kalian dicela, dicaci karena melakukan kebenaran, jangan takut, Tuhan yang menjadi pembela kita. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita 3 hal. 1. Bersikap tegas terhadap hal yang salah. 2. Hidup dalam kejujuran atau berani berkata apa adanya. 3. Menderita karena berbuat benar adalah sikap pahlawan Kristus. Ya, sekian firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa banyak berdoa dan baca firman ya. Dan tetap ingat prokes. Sebagai pahlawan Kristus harus berani melakukan yang benar
dan menjadi teladan untuk atau contoh untuk orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terlebih kesempatan yang terbaik, kami bisa belajar firman-Mu tentang berani karena benar. Roh Kudus, tolong kami untuk memahami bahkan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati guru-guru kami yang hari ini sudah melayani Engkau dalam sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, dan hikmat-Mu, supaya sekolah minggu ini semakin maju, terlebih semakin memuliakan nama-Mu. Berkati juga keluarga-keluarga kami semua, apapun pergumulan kami, Tuhan menolong, kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai, dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati negara kami, Republik Indonesia, melalui Presiden, Gubernur, dan Bapak Wali Kota. Kiranya limpahkan keamanan, cukup sandang, pangan, papan, ada kedamaian, serta semua diberi kesehatan. Terima kasih Kau mendengar doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang Tante Asih mau kasih pengumuman ya. Yang pertama, setelah ibadah selesai, anak-anak tetap standby di rumah ya, jangan pergi dulu ya, karena nanti ada guru-guru yang akan video call kalian ya. Terus yang kedua, minggu depan setelah minggunya masih seperti ini ya, online dulu ya. Nah, tetap semangat ya anak-anak ya, kita nggak boleh, meskipun secara online kita nggak boleh males-malesan, tetap semangat ya. Oke, sampai di sini pengumuman dari Tante Asih. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.